Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Antam, PSSI dan brand ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikuti channel saya ini, sebenarnya Antam sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi saat itu ada yang nanya Antam bagaimana, apakah masih prospek. Kalau kita lihat dari chartsnya ini, Antam sebenarnya sudah mulai rebound ya. Cuman kita nggak tahu ini apakah dia akan tembus turun ke 1300 atau mantul ya. Jadi kemungkinan kalau Antam nanti dibawa ke 1200 ya, itu teman-teman bisa masuk lagi ya. Jadi potensial gainnya lumayan ya nih ya, bisa naik sampai 1480-an ya kalau balik ke sana. Kalau dalam jangka panjang, apakah dia bisa balik ke 1500 atau bahkan lebih? Nah, kita lihat kinerjanya ya. Kalau kinerjanya Antam nanti bagus, ya kemungkinan balik ke sana pasti ada ya. Kalau kita lihat IPS-nya ini lumayan ya Antam ya. Q1, Q2 ini bagus. Tinggal Q3 dan Q4 loh. Kalau Q3, Q4-nya bagus ya dia akan balik. Nah, ini dia kelemahannya di sini ya. Operating cash flow-nya minus. Net profit-nya lumayan dan dividen yield-nya juga lumayan ya. 9%-an dibagi di bulan Mei. Jadi nanti mungkin 3 bulan sebelum bagi dividen kemungkinan naik ya teman-teman. Jadi tahun 2024 ini turun sampai Januari akhir mungkin ya. Nanti mulai Februari, Maret, April itu baru naik sampai menjelang pembagian dividen ya. Sampai 1700-an ya. Kemudian kalau PSSI coba kita cek teman. 1 tahun ini memang downtrend ya, turun. Dan dia sempat rebound ini dari bulan Juli, sempat rebound, dan sekarang turun lagi. Nah, kalau 3 tahun dia masih naik, tapi dari 2022 dia masih turun terus ya. Nah, 5 tahun naik. Jadi yang beli di harga pucuk nih ya mungkin sekitar 800, 700 atau 600. Ya masih floating loss. Ini akan bagus kalau kinerjanya bagus. Nah, ini triwulan 1, triwulan 2-nya turun ya teman-teman. Ini ya laporannya, berarti labanya turun. Nah, kita tunggu triwulan ketiga keempat. Kalau triwulan ketiga keempatnya bagus, ini bisa naik. Dividen ada walaupun kecil ya, berapa persen nih, sekitar 6%-an ya. Jadi ini masih menunggu ini apa? Brand. Nah, brand ini banyak yang bilang ini saham gorengan ya teman-teman ya. Karena harganya naik turun nggak jelas ya. Ini kalau kita lihat dari 975 sekarang udah 10.800. PBV besar ya 181, pernya 755. Jadi kalau saya nggak rekomen ya. Jadi dikurang. Nah, kita lihat laporannya. Laporan keuangannya aja seperti ini ya. Kecil banget teman-teman ya. IPS-nya aja cuma 34 itu ya. IPS-nya 14, dividen juga nggak ada. Net cash flow minus. Walaupun net profitnya ada 951 miliar ya. Saya nggak recommended ya nih yang kayak ini. Jadi kalau kita lihat teknikalnya, ya memang saham, hampir semua saham itu ada bandarnya teman-teman ya. Kayak misalnya Games itu ada bandarnya, Adro juga ada bandarnya. Nah, kita yang pintar-pintar aja ya, jangan sampai masuk di harga pucuk ya. Kayak Game ini kan sebelum pembagian dividen dia dinaikkan dulu sama bandarnya ya di harga tinggi, habis itu dibanting ya. Tapi ini posisinya masih terlalu terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat teknikalnya,
SSI ya, coba. Logistik nih ya. Jadi biasanya transaksinya kecil gitu kayak gini. Wah, ini saya udah terhapus ya. Ini bid offernya tuh kecil-kecil teman-teman. Ini ya 3000 lot. Ini ya cuma 155 lot. Kecil ya. Kalau saya nggak rekomend ya saham-saham seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman udah terlanjur beli ya, floating loss ya, mungkin harap bersabar. Siapa tahu dia bisa naik ya ke sini. Dia kan sempat naik ke 468 ya. Nah, ini posisinya dia sudah di bawah. Nih, biasanya siap mantul ya kayak gini tuh. MACD-nya coba cek. Udah mau motong ya. Ini ada potensi untuk mantul ya. Tapi nggak tahu nih kapan ini mantulnya. Ya, ini buy semua ini ya. Terus apa Antam? Antam kemarin tuh tak lihat masih downtrend ya. Oh, ini sudah buy. Rekomendasinya sudah buy. Oh, tapi ini downtrend nih masih berpotensi turun ya teman-teman. Kalau mau tunggu Antam di sekitar 1300 atau 1200. 1200 itu best price. Teman-teman bisa nunggu di situ ya. Kalau brand ya nggak tahu ini brand itu tergantung bandarnya ya. Ini nggak jelas juga ini anunya nih. Kalau saya mending dihindari aja lah saham-saham seperti ini ya. Ini sekali turun dia langsung turun banyak gini. Habis itu naik lagi. Naik 2 kali lipat. Waduh. Harganya udah di pucuk ya nih, rawan koreksi ya. Teknikalnya coba. Buy. Tapi stokastik RSI sell. Foreign coba kita lihat. Foreign udah jualan. Rekomendasi coba ada nggak nih? Nggak ada. Karena nggak jelas ini ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi ya. Jangan terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO ya, yang belum jelas ya kinerjanya. Lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga menarik lah, naik paling enggak longsor terus ya. Syukur-syukur bagi dividen yang besar itu udah tenang. Misalnya teman-teman pegang saham yang sahamnya turun misalnya 5%, 10%, tapi bagi dividen tiap tahun di atas 10% ya kan sudah cuan. Kemudian tinggal fokus saja di jumlah lotnya aja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.